Buru-buru. Belok. Ketemuan ya. Itu semalam. Aku ini ayo bareng di orang. Aku terus malam boleh jalan. Itu motor orang bawa ketemuan sebenarnya. Iya ya itu motor ya, Bang. Terus kan dicopot lagi. Gampang. Kilo. Guys, M Husni alias Ipung yang waktu kemarin itu demo di Jalan Cagak Subang, ya si pendemo itu akhirnya ditangkap. Kasihan, demo memperjuangkan hak pedagang nanas yang ada di pinggir jalan, katanya belum dikasih kasih penggantian ya uang. Ternyata sekarang itu ditangkap. Kenapa? Kita cek. Kenapa dia ditangkap? Oke guys. Belok. Ketemuan ya. Itu semalam. Aku ini ayo bareng di orang. Aku terus malam boleh jalan. Motor orang bawa ketemuan. Iya ya terus kan dicopot lagi. Gampang. Malam. Kan kuna naon soalnya tadi di dinya.
Jadi guys, si Ipung atau M Husni ini setelah ditangkap itu ternyata ada laporan resmi dari Ibu Saniah, seorang pedagang yang ada di Jalan Cagak itu. Dia resmi melaporkan Ipung atau M Husni karena telah melakukan penggelapan uang kompensasi yang diterima oleh Saniah. Jadi Sania langsung dengan cepat melaporkannya dan sekarang dia sudah ada di kantor polisi sedang diperiksa. Oke guys, begitu dulu info hari ini. Semangat pagi, semangat siang, selamat beraktivitas, sehat selalu. Bye. Alah cuanan ya, Ipung ditangkap cenanya. Pungli ganti rugi pedagang nanas jalan Cagak ya, tingali lalajuan. Belok. Wah, nih. Semaran. Ini ayo, balik orang. Aya keneh tapi tina ge kuring teu rada ngagoreng ka Muhammad Husni Ipung teh nya. Boga pikiran dihapus ceng teh bisa disebutkeun Juli disebutkeun goreng hate. Hari bete geus aya deui eta. Husni Ipung tertangkap cenah, ditangkap pungli cenah pedagangan ganti rugi pedagang nanas. Aduh Ipung da cek aing ge geus ka judi bebungetan jiga sia mah. Ari butuh mah jeung teh gablek duitnya jiga aing. Ngajadog jika aing ngajadog. Tah geuning ayeuna mah ditangkap berok sia tungtung mah enggeus lah. Cilaka sia mah. Kalian masih ingat dengan pendemo ini si Gondrong yang mengatasnamakan para pedagang nanas di Subang yang merasa Nah, sekarang dia ditangkap atas tuduhan pemerasan ke para pedagang nanas yang digusur oleh KDM di Subang. Nya, jelema ieu aya maksud tertentu hayang ngilu demo teh. Lain hayang ngabela, lain aya tujuan tertentu. Dia memungut biaya sebesar 150.000 ke para pedagang nanas yang kemarin digusur di Subang oleh Gubernur Jawa Barat. Dan sekarang dilaporkan oleh salah satu para pedagang juga karena tidak terima atas sifat pemerasan tersebut. Nah, karasa aya nama gondrongnya. Jadi jelema ieu teh kur babarawakan hungkul hayang duit ari dina demo nanya, saya tidak butuh uang tapi butuh kompensasi buat para pedagang di Subang. Waduh. Nah, sekarang dia ditangkap oleh kepolisian atas pemerasan yang dilakukan terhadap para pedagang nanas. Puas tah. Sok-sok teuing itu dah hareup teuing, akang mah hareup teuing ya. Padahal teu sapira tungtungna kan jadi cilaka. Ampun lah ya. Sakitu we laporan di pusat mah. Banyak komenan nih di TikTok ya, di media sosial terkait kompensasi dari warga. Menurut para netizen katanya dikasih aja sama ketua demo katanya menurut netizen ataupun menurut pemerintah. Itu menurut Kang Ipung gimana Kang Ipung? Katanya harus tanggung jawab yang ketua demo. Siap untuk bertanggung jawab kaitan ganti rugi untuk para pedagang terdampak. Asal dengan catatan mungkin diberi regulasi yang jelas ataupun payung hukum yang betul oleh baik bupati maupun gubernur. Ada enggak kira-kira regulasi atau payung hukumnya seperti apa Pak Ipung? Ya nggak tahu itu mah. Ada enggak gitu loh. Ya. Kalau ada kekuatan hukum, saya siap. Cuman kan masalahnya itu mah
intinya kan negara itu bukan milik pribadi, bukan milik seseorang ya. Negara itu artinya itu sistem semuanya tuh. Kayak kemarin saya ikut seminar nih di Unpad, ada narasumbernya itu bilang bahwa dia pernah ke Cina, dia kagum sama kemajuan pesatnya Cina. Dia bilang gini, ini hebat ini presiden kalian, ini Xi Jinping ini hebat, malah pada menyela yang ada di situ tuh. Ini bukan atas jasa Xi Jinping, tapi ini sistem yang berjalan dengan baik sesuai dengan tata kelola kenegaraan yang merujuk pada good governance, transparan, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan, jauh dari KKN segala macam ya. Nah itu mereka bilang bahwa ada Xi Jinping atau tidak ada Xi Jinping, Cina akan maju terus. Karena ketika ganti pemimpin, itu mereka tidak bingung lagi, dia tahu apa yang harus dijalankan ke depan. Sehingga kita tuh kadang bingung di kita tuh. Kita sekarang tuh supirnya misalnya ke barat, ya, tahu-tahu ganti supir kita berbalik arah jadi ke timur. Ya, begitu. Memang kita sah-sah saja kalau gaya kepemimpinan seperti itu ya. Itu bagus kalau menurut saya, gaya kepemimpinan yang integritas lah ya, berani. Yang selama ini kadang terlalu administratif juga, agak monoton, agak lama kan gitu. Cuman ketika gaya kepemimpinan apapun itu bentuknya gitu, ketika dia mengambil kebijakan masuk ke regulasinya harus match gitu. Harus klop dengan tata kelola sistem kenegaraan. Ini yang saya khawatirkan, ini kebayang ini pusingnya sekda gitu. Jadi intinya siap mengganti kalau ada regulasi dan payung hukum yang jelas gitu ya. Iya. Terima kasih atas jawaban netizennya Pak Ipung ya. Ya, selamat sore. Sehat-sehat selalu. Ya, itu tadi videonya ya teman-teman ya, di mana si Husni, si Gondrong alias si Ipung ditangkap oleh polisi karena diduga nilep uang kompensasi dari warga atau dari pedagang yang kemarin terkena atau digusur oleh Kang Deddy Mulyadi. Ipung alias si Gondrong alias si Husni yang teriaknya paling keras, yang teriaknya memprovokasi warga, yang teriaknya sok-sokan membela hak rakyat kecil, hak pedagang buah nanas di Subang. Ternyata hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri, teman-teman. Ini sih parah ya, teman-teman ya. Dan menurut saya pribadi, teman-teman, orang-orang seperti Ipung ini yang suka teriak-teriak mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan rakyat kecil, tapi dibalik itu ada kepentingan pribadinya, lebih baik dibawa ke Nusa Kambangan, dihukum seumur hidup atau dihukum mati aja ya. Agar apa teman-teman? Agar tidak ada lagi orang-orang seperti Husni ini, seperti Gondrong ini, seperti Ipung ini, yang suka memprovokasi warga untuk demo, yang suka teriak-teriak seolah-olah membela hak rakyat kecil, padahal hanya untuk kepentingan pribadinya, supaya nggak ada lagi orang-orang seperti ini. Jadi lebih baik dibawa ke Nusa Kambangan. Yang setuju dengan saya silahkan komen di bawah ya teman-teman ya. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.